Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diko Suma dengan NPM 23082600074, blok endokrin. Baik, di sini tema yang saya ambil atau penyakit yang saya ambil yaitu adalah dislipidemia. Baik, yang pertama kita masuk ke bagian definisi terlebih dahulu. Dislipidemia adalah kondisi yang ditandai dengan kelainan kadar lipid darah, baik peningkatan maupun penurunan konsentrasi lipid dalam plasma, yang biasa mencakup ada 4. Pertama ada kolesterol total. Total konsentrasi kolesterol dalam darah yang mencakup LDL, HDL, dan VLDL. Kedua, LDL, kolesterol jahat yang dapat menyebabkan penumpukan plak pada pembuluh darah, meningkatkan risiko aterosklerosis. Ketiga, HDL, kolesterol baik yang membantu mengangkut kolesterol dari arteri kembali ke hati untuk diolah, mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Yang keempat, trigliserida, bentuk utama lemak dalam darah yang tinggi pada individu dengan pola makan tidak sehat atau gangguan metabolisme seperti diabetes. Kemudian kita masuk bagian kedua, yaitu adalah kriteria dari diagnosa dislipidemia. Nah, bisa dilihat bahwa yang kolesterol total dinyatakan normal itu berada di lebih dari 200 mg per desiliter. Kemudian untuk LDL lebih dari 160 mg per desiliter atau lebih dari 130 mg per desiliter jika ada risiko jantung tinggi. Ketiga, trigliserida lebih dari 150 mg per desiliter. Yang keempat, HDL kurang dari 40 mg per desiliter pada pria atau kurang dari 50 mg per desiliter pada wanita. Kemudian kita masuk ke patogenesis dari dislipidemia. Ada 2, disregulasi lipid metabolisme dan faktor risiko. Disregulasi lipid metabolisme terjadi ketika ada ketidakseimbangan dalam metabolisme lipid, misalnya produksi VLDL atau very low density lipoprotein yang berlebihan atau pengurangan kemampuan hati untuk mengeluarkan LDL dari peredaran darah dapat memperburuk status dari lipid. Kemudian faktor risiko. Faktor genetik memainkan peran besar dalam dislipidemia, terutama dalam kondisi seperti familia hiperkolesterolemia yang menyebabkan peningkatan kadar kolesterol darah sejak usia muda. Gaya hidup yang buruk seperti diet tinggi lemak jenuh, merokok, dan kurangnya aktivitas fisik juga berkontribusi pada pengembangan dislipidemia. Baik, selanjutnya kita masuk ke faktor risiko dari dislipidemia. Di sini ada dibagi menjadi internal dan eksternal. Internalnya yang pertama ada usia. Risiko meningkat seiring bertambahnya usia, terutama pada pria di atas 45 tahun dan wanita setelah menopause atau di atas 55 tahun. Yang kedua, genetik. Penyakit keturunan seperti familial hiperkolesterolemia menyebabkan peningkatan kadar kolesterol sejak lahir. Yang ketiga, penyakit komorbid, yaitu diabetes, hipertensi, obesitas, dan sindrom metabolik berperan dalam mengganggu metabolisme lipid. Kemudian faktor risiko dari eksternal, ada diet tidak sehat, yaitu diet tinggi lemak jenuh, trans, dan rendah serat dapat mempengaruhi profil lipid. Kemudian yang kedua, kurangnya aktivitas fisik, kurangnya olahraga, meningkatkan kadar trigliserida dan menurunkan kadar HDL. Kemudian yang ketiga, merokok dan konsumsi alkohol berlebihan. Merokok menurunkan kadar HDL, sedangkan konsumsi alkohol berlebihan dapat meningkatkan trigliserida. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian manifestasi klinis dari dislipidemia.
Manifestasinya adalah sering tidak menunjukkan gejala. Jadi dislipidemia adalah penyakit yang sering tidak menunjukkan gejala sampai muncul komplikasi serius seperti penyakit jantung koroner atau stroke. Komplikasi dari dislipidemia ini ada aterosklerosis, yaitu penumpukan plak lipid di dinding arteri yang menyebabkan penyempitan dan pengerasan pembuluh darah yang bisa memicu serangan jantung atau stroke. Kedua, penyakit jantung koroner akibat penumpukan plak di arteri jantung yang dapat mengakibatkan angina atau serangan jantung. Ketiga, stroke dan penyakit arteri perifer, penyempitan pembuluh darah yang menyebabkan gangguan aliran darah ke otak atau anggota tubuh, berisiko menyebabkan stroke atau gangrene pada ekstremitas. Nah, kita balik ke diagnosis dari dislipidemia tadi. Nah, diagnosis dari dislipidemia itu ada mulai dari anamnesis dan pemeriksaan fisik. Nah, jadi di anamnesis dan pemeriksaan fisiknya itu ada nanti pengambilan riwayat keluarga. Nah, yang dimana apakah ada anggota keluarga dengan penyakit jantung atau kadar kolesterol tinggi, kemudian pola makan, kebiasaan merokok, dan tingkat aktivitas fisik penting untuk mendeteksi kemungkinan dislipidemia. Pemeriksaan fisik mungkin akan menunjukkan tanda-tanda seperti santelasma atau plak kuning pada kelopak mata, atau santomas, yaitu benjolan lemak pada kulit. Nah, untuk pemeriksaan dari laboratoriumnya itu ada profil lipid. Nah, ini ada termasuk pengukuran kolesterol total, LDL, HDL, dan trigliserida. Kemudian ada apolipoprotein B. Pemantauan apolipoprotein B juga dapat memberikan informasi lebih tentang risiko aterogenik. Kriteria diagnosis tadi sudah disebutkan. Kemudian kita masuk ke bagian tata laksana. Tata laksananya ini, yang pertama ada modifikasi gaya hidup. Pendekatannya pertama dalam penanganan dislipidemia adalah dengan mengubah pola atau gaya hidup. Yang pertama dengan diet sehat. Diet rendah lemak jenuh, trans, dan tinggi serat bisa mengurangi kadar kolesterol dan trigliserida. Kemudian ada olahraga. Aktivitas fisik teratur dapat meningkatkan kadar HDL dan menurunkan trigliserida. Kemudian menghentikan merokok dan alkohol, yang dimana sangat membantu untuk memperbaiki profil lipid. Kedua, ini ada terapi dari farmakologinya, ada statin. Obat ini untuk menghambat enzim HMG CoA reductase yang mengurangi sintesis kolesterol di hati sehingga menurunkan kadar LDL. Kemudian ada ezetimibe, itu menghambat penyerapan kolesterol di usus, digunakan sebagai terapi tambahan jika statin tidak cukup efektif. Kemudian ada PCSK9 inhibitor, terapi yang digunakan pada pasien dengan dislipidemia yang resisten terhadap terapi statin. Kemudian ada fibrat, terapi ini efektif untuk menurunkan kadar trigliserida tinggi. Dan yang terakhir ada omega 3, asam lemak. Suplemen omega 3 dapat menurunkan trigliserida dan memberikan manfaat kardioprotektif. Baik, cukup segini yang bisa saya sampaikan. Ini adalah referensi yang saya dapatkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.